Pilihan modalitas radiologi. Kami dari kelompok elektif neuroradiologi atas nama Bulan, Dian, dan Sadam akan menjelaskan sedikit tentang modalitas radiologi. Radiografi konvensional. Cara kerja radiografi konvensional menggunakan berkas sinar X yang diproyeksikan ke arah detektor film, kemudian menghasilkan gambar berdasarkan kepadatan dan komposisi jaringan objek. Semakin padat suatu jaringan, maka akan menghamburkan X-ray dan menghasilkan gambaran yang radio opak, sedangkan semakin longgar akan menyerap X-ray dan menghasilkan gambar yang radiolusen. Dari kepadatan jaringan tersebut, kita akan mengenal 5 densitas dasar yang ada pada X-ray, yaitu udara, lemak, jaringan lunak, tulang, dan logam. Indikasi radiografi konvensional yaitu keadaan gawat darurat baik dalam menegakkan diagnosis maupun menyingkirkan atau eksklusi kemungkinan penyakit lain. Untuk kontraindikasi relatifnya yaitu kehamilan, sehingga penting untuk mengetahui pasien sedang hamil atau tidak, memastikan indikasinya diberikan pemeriksaan X-ray, serta memberikan proteksi yaitu apron apabila memang diperlukan. Untuk kelebihannya yaitu cepat, murah, serta availabilitas sangat baik. Untuk kekurangannya tidak mengabarkan jaringan lunak dengan baik, dapat terpapar radiasi, serta proyeksinya terbatas. Selanjutnya adalah radiografi kontras. Radiografi kontras merupakan pemeriksaan radiologi menggunakan agen kontras yang dimasukkan melalui saluran tubuh dengan menggunakan tuntunan fluoroskopi. Fluoroskopi sendiri merupakan pemeriksaan radiografi berbasis X-ray yang memungkinkan melihat pergerakan suatu organ secara real time, sehingga selain melihat keadaan anatomi suatu organ, dapat juga menilai fungsi organ tersebut. Agen kontras yang digunakan adalah barium dan iodin yang merupakan kontras positif, serta udara sebagai kontras negatif. Untuk kontras iodin dapat dimasukkan secara peroral, intravena, enema, maupun uretra. Untuk kontras barium hanya boleh digunakan sebagai evaluasi saluran cerna dan tidak boleh digunakan pada pasien dengan riwayat obstruksi dan perforasi. Untuk persiapan pasien sendiri, yaitu mengosongkan vesika urinaria pada evaluasi traktus urinarius, serta puasa 6-8 jam, dan makan makanan rendah residual pada evaluasi traktus digestivus. Cara kerjanya sendiri, nanti agen kontras dimasukkan ke seluruh tubuh sambil diekspos X-ray atau fluoroskopi. Untuk indikasinya, yaitu untuk evaluasi anatomis yang meliputi patensi lumen, morfologi organ, dan kemungkinan adanya bentuk kelainan kongenital. Selain itu, juga dapat mengevaluasi fungsi organ tersebut. Untuk kelebihannya murah, dapat memvisualisasikan saluran dengan baik, pemeriksaan real time. Untuk kekurangannya, radiasinya besar, waktu pengerjaan tidak dapat diprediksi, terutama untuk pasien dengan yang kurang kooperatif. Kemudian kita akan masuk pada USG atau ultrasonografi. USG sering digunakan untuk penegakan diagnosis, mencari kausa suatu patologi, dan juga pada screening penyakit tingkat lanjut. USG merupakan prosedur pemindahan gambar dari bagian tubuh yang menggunakan gelombang suara sehingga aman untuk digunakan pada ibu hamil. Kelebihan USG antara lain real time, non-invasif karena tidak menggunakan radiasi pengion. Kekurangannya sendiri yaitu operator dependen, tidak dapat visualisasi organ jika tertutup udara, dan juga tidak dapat digunakan untuk evaluasi tulang. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai computer tomografi atau yang sering kita kenal dengan nama CT scan. CT scan sering digunakan untuk penegakan diagnosis atau mencari kausa suatu penyakit. Lalu dapat juga untuk melihat komplikasi atau keterlibatan organ sekitar pada penyakit tingkat lanjut dan juga sering digunakan untuk evaluasi pengobatan. Cara kerja CT scan sendiri merupakan suatu modalitas yang kombinasi dari gambaran X-ray yang diambil dari berbagai sudut tubuh dengan menggunakan komputer untuk menghasilkan bentukan gambaran cross-sectional berupa potongan dari tulang, pembuluh darah, ataupun soft tissue. Kelebihan CT scan sendiri adalah cepat, resolusi gambar yang dihasilkan bagus, dan juga adanya rekonstruksi 3D. Lalu untuk kekurangannya sendiri, radiasi yang dihasilkan tinggi dan tidak dapat digunakan pada ibu hamil trimester pertama karena dapat mengganggu perkembangan organ janin. Lalu tidak dapat menggunakan kontras apabila terdapat gangguan ginjal dan juga alergi. Nah, selanjutnya kita masuk ke MRI atau Magnetic Resonance Imaging. MRI merupakan teknik pemindaian radiologi yang menggunakan medan magnet,
gelombang radio, dan komputer untuk menghasilkan gambar struktur tubuh. Pemeriksaan MRI dilakukan untuk melihat gambaran jaringan lunak secara lebih jelas, yaitu untuk otak, abdomen, dan juga sumsum tulang, terutama apabila hasil CT scan sebelumnya kurang terlihat jelas. MRI juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di antaranya adalah MRI menggunakan medan magnet sehingga tidak menimbulkan efek radiasi pada tubuh pasien. MRI juga merupakan modalitas tertinggi untuk melihat struktur jaringan lunak dan hasilnya paling jelas di antara modalitas lainnya. Namun untuk kekurangannya meliputi prosedurnya yang lama dan berisik, yaitu sekitar 30 menit sampai 1 jam. Lalu biayanya mahal, tidak tersedia secara luas di fasilitas kesehatan, serta menimbulkan ketakutan akan tempat sempit, terutama untuk pasien dengan klaustrofobia. Lalu, karena harus berdiam diri di tempat yang sempit cukup lama, maka pasien harus kooperatif selama menjalani prosedur MRI. Nah, untuk yang terakhir, kita masuk ke DSA, Digital Subtraction Angiography. DSA merupakan alat radiografi digital yang mengubah gambaran bayangan hasil serapan sinar X pada layar fluoroskopi menjadi data digital. Indikasi prosedur DSA yaitu untuk melihat struktur vaskular, terutama pada kasus aneurisma ataupun AVM. Lalu, kelebihan DSA sendiri, karena menggunakan kontras, kita bisa melihat struktur vaskular secara real time. Lalu, untuk kekurangannya, DSA ini tidak tersedia secara luas pada fasilitas kesehatan. Lalu, prosedurnya lebih invasif karena menggunakan kateter pada intravena. Dan karena menggunakan kontras yang nanti akan keluar melalui ginjal, maka DSA ini tidak diperbolehkan pada pasien dengan gangguan ginjal.